Halo rekan pecinta film action sekaligus trailer. Jumpa lagi dengan kami, Residu Kantor. Film yang disutradarai Yoon Sang Ho ini mencoba menggambarkan sebuah tragedi besar yang melumpuhkan sebuah negara. Akan tetapi, sang sutradara mengemasnya dengan judul yang sangat sederhana. Dengan bertemakan sebuah wabah virus, sang sutradara ingin menyampaikan sebuah pesan besar dalam film ini. Virus yang menyebar awalnya hanya dianggap sebagai virus biasa, terlihat dari penanganannya yang hanya dilakukan dengan bentuk pencegahan di berbagai tempat umum saja. Tetapi pada akhirnya, dampak dari virus yang mengubah seorang manusia menjadi zombie ini berujung fatal. Negara ini terisolasi dari dunia internasional hanya dalam waktu 1 hari saja, guys. Virus ini mampu mengubah keamanan sebuah negara. Bayangin tuh, negara yang awalnya damai sentosa berubah menjadi negara yang penuh zombie. Terlihat di sebuah ruangan kantor, seorang manajer sedang menelpon bawahannya untuk datang ke ruangannya. Manajer ini bernama Seok-woo. Seok-woo sedang mengamati laptopnya. Kondisi pasar sedang kacau. Negaranya saat ini tengah dilanda sebuah wabah virus. Kegiatan ekonomi menurun sangat drastis. Kondisi ini tak menguntungkan bagi perusahaannya. Dia menyuruh bawahannya yang bernama Kim untuk menjual semua aset perusahaan. Seok mempunyai firasat buruk pada perkembangan perusahaan selanjutnya. Naluri sebagai seorang manajer, dia lebih tahu apa yang harus dilakukannya. Kehidupan keluarga Seok memang tak sebagus jabatannya di perusahaan. Dia saat ini sedang berpisah dengan istrinya. Dia hidup serumah dengan ibu dan anak perempuannya saja. Sesampai di rumah, dia menemui anaknya, Suan. Itulah nama yang diberikan Seok pada anak perempuannya. Suan memohon pada ayahnya. Dia ingin sebagai hadiah ulang tahunnya berupa liburan saja. Dia ingin ke rumah ibunya, yang mana saat ini ibunya tinggal di Busan. Seok yang tidak bisa menolak, akhirnya menuruti keinginan Suan. Besok adalah ulang tahun anaknya. Dia ingin membuat anaknya senang kali ini, karena selama ini dia lebih banyak memikirkan pekerjaan daripada keluarga. Perjalanan ke Busan dimulai. Oma. Sambil menggandeng tangan Suan, Seok memasuki gerbong kereta menuju tempat duduknya. Petugas pemberangkatan sedang berdiri di dekat pintu kereta gerbong 12. Pada saat yang sama, seorang wanita muda masuk ke dalam kereta dengan sempoyongan. Di gerbong 11, seorang pramugari yang bernama Min Jin sedang melintas. Ia melihat seorang wanita tengah tergeletak dengan tubuh kejang-kejang. 손님. 어떡해. 진짜 미치겠네. Di gerbong lain, Suan ingin buang air kecil. Ia melihat seorang petugas menanyai seorang laki-laki setengah tua yang sedang bersembunyi di dalam toilet. Saat petugas dan seorang penumpang lain berusaha menanyainya, si penumpang gelap ini berkata dengan ketakutan, semuanya akan mati. 손님, 소지하신 티켓이 없으시면 Kemudian mereka pun meninggalkannya dalam toilet. Petugas menganggap orang ini gila. Seok terbangun dari tidurnya dikarenakan handphonenya berdering. Kim sedang menelponnya. Seok menjadi gelisah saat melihat berita kejadian kerusuhan di televisi gerbong tersebut. Seok bergegas bangkit dari tempat duduknya. Dia mencari Suan. Terjadi keributan di gerbong 11. Min Jin diserang wanita yang akan ditolongnya. Lalu wanita tersebut berhasil menggigit Min Jin. Ternyata wanita itu telah menjadi zombie. Siapapun yang terkena gigitannya, dia akan berubah pula, termasuk pada Min Jin. Inilah cara kerja penularan tercepat dari virus zombie. Dengan sangat santai, Seok masih mencari Suan hingga ke toilet gerbong 13. Saat Seok membuka pintu toilet, tiba-tiba keributan terjadi di dalam gerbong 12. Penasaran dengan apa yang terjadi, Seok berjalan menuju gerbong tersebut. Ternyata, pemandangan di dalam gerbong 12 membuatnya ketakutan. Saat Seok ingin berlari, dia melihat Suan di belakangnya. Sambil menggendong Suan, dia berlari melewati para zombie. Seok telah sampai di ujung gerbong 13. Dia melihat seorang laki-laki yang sedang bertarung dengan zombie di depan toilet gerbong 14. Di saat yang tepat, Seok melewati orang tersebut. Seok dan Suan pun sampai dengan selamat di tempat semula, yaitu gerbong 15. Laki-laki tadi yang tak lain adalah Sang Hwa masih melawan zombie, dan istrinya yang sedang hamil bernama Sun Kyung
disuruh pergi dari tempat itu. Sesaat kemudian, Sang Hwa dan istrinya selamat dari kejaran para zombie. Semua yang ada di gerbong ini menjadi ketakutan. Dengan saran dari Seok-woo, Sun Kyung menutup kaca pintu gerbong dengan kertas koran. Dan ternyata, setelah kaca pintu tertutup, para zombie tak lagi mendorong pintu tersebut. Dalam suasana yang panik, tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan dari petugas kereta bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun berikutnya, yaitu Cheonan. Akan tetapi, salah seorang penumpang yang bernama Yeon Suk menghubungi kembali petugas kereta tersebut. Dia ingin kereta ini tetap berhenti di Cheonan. Beberapa saat kemudian, handphone Seok-woo berbunyi. Sang ibu menelpon dirinya. Seok-woo merasakan saat ibunya menelpon, dia dalam keadaan kesakitan. Suara ribut di sekitar ibunya membuat Seok-woo berprasangka buruk terhadap nasib ibunya. Sang ibu menutup teleponnya. Seok-woo tahu ibunya telah meninggal karena wabah ini. Seok-woo sangat sedih. Kereta api melintas di stasiun Cheonan. Sesuai perintah dari pusat, kereta tidak berhenti. Terlihat pemandangan mengerikan di tempat tersebut. Wabah zombie ada di mana-mana. Kehancuran sebuah kota terjadi begitu cepat, dan semua ini terjadi hanya dalam waktu sehari saja. Semua media online maupun televisi menyiarkan berita yang sama. Pemerintah pusat menghimbau demi keselamatan bersama agar seluruh warga tidak keluar rumah. Para penumpang yang menyaksikan semua ini menjadi semakin ketakutan. Kereta api pun terus melaju. Terdengar suara pemberitahuan kereta akan berhenti di stasiun Daejeon. Petugas berharap semua penumpang yang masih selamat turun di stasiun ini, dikarenakan pihak pemerintah telah mempersiapkan pasukan militer untuk mengawal mereka. Terlihat Seok-woo sedang menelpon temannya yang bernama Min. Dia bertanya, apakah stasiun Daejeon masih aman? Min menjawab, saat sampai di stasiun Daejeon, semua orang yang selamat akan dikarantina. Mendengar jawaban Min, Seok-woo meminta Min untuk menjemput dia dan anaknya dengan sebuah imbalan. Lalu Min bersedia. Min berkata, anak buahnya akan menjemput Seok-woo dan Su-an di sebelah timur stasiun Daejeon. Lalu Seok-woo menutup teleponnya. Beberapa saat kemudian, kereta KTX 101 telah sampai di stasiun Daejeon. Mereka semua menuju tempat yang telah ditentukan. Akan tetapi, Seok-woo mengambil arah lain bersama Su-an. Tak disangka pasukan militer yang telah disiapkan untuk mengawal mereka telah menjadi zombie. Hal yang sama terjadi pada Seok-woo dan Su-an. Salah seorang zombie ingin menyerang Su-an. Untung saja Sang Hwa dan istrinya ada di sana menyelamatkannya. Seok-woo pun tak luput dari serangan. Dia berusaha keras untuk selamat. Sang Hwa dan yang lainnya telah berada di pintu keluar menunggu Seok-woo. Untung saja laki-laki tua yang mengikutinya menyelamatkannya. Seok-woo bisa meloloskan diri dari zombie. Melihat kondisi seperti ini, sang masinis menjalankan keretanya. Di saat yang sama, Seok-woo, Sang Hwa, dan Young-go masih dikejar zombie. Mereka berusaha mencapai kereta yang telah berjalan, dan mereka bertiga pun selamat. Di gerbang lain, Su-an sedang bersama Sun Kyung, laki-laki tua, dan nenek In-gil. Mereka juga telah selamat. Terlihat sang masinis kereta sedang menghubungi pusat. Dia memberitahu kereta sedang menuju Busan. Pusat menjawab, jalur menuju Busan akan dikosongkan. Di saat yang sama, Sang Hwa sedang ingin menelpon istrinya. Akan tetapi yang menjawab adalah Su-an. Mendengar suara Sang Hwa menyebut anaknya di dalam telepon, Seok-woo pun menghampiri Sang Hwa. Su-an memberitahu kepada Sang Hwa bahwa saat ini mereka sedang bersembunyi di toilet gerbong 13. Mereka bertiga merencanakan akan melakukan penyelamatan. Mereka tahu saat ini mereka sedang berada di gerbong 9. Untuk menuju ke sana, mereka bertiga harus melewati beberapa gerbong yang sudah dikuasai para zombie. Perang melawan zombie pun dimulai. Sampailah mereka bertiga di gerbong 11. Tempat toilet gerbong 13 berada di ujung gerbong 12. Tinggal satu gerbong lagi. Mereka bisa mencapai tempat Su-an dan yang lainnya. Mereka tahu para zombie tidak bisa melihat di dalam gelap. Saat kereta melewati terowongan, keadaan menjadi gelap. Seok-woo melempar handphone milik Sang Hwa ke arah gerbong 11 untuk mengecoh para zombie agar mengejar handphone tersebut. Akhirnya mereka berbahagia, bisa bertemu orang-orang yang dicintainya. Mereka pun merencanakan menuju gerbong 15 agar bisa berkumpul bersama dengan yang lainnya.
Petualangan dimulai kembali. Di gerbong 15 terjadi keributan. Jin-hye mengatakan kepada mereka kalau temannya sedang menuju gerbong ini. Akan tetapi Yeon-suk dan yang lainnya menolak kedatangan teman Jin-hye. Mereka menganggap teman-teman Jin-hye sudah terinfeksi. Terlihat Sang-hwa dan Sek-woo telah melewati gerbong 13. Mereka tengah berjuang menahan zombie yang ingin menerobos pintu masuk ke gerbong 14. Di saat yang sama, Yeon-kuk mencoba memecahkan kaca pintu gerbong. Dikarenakan semua pintu yang menuju gerbong 15 telah disegel oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Pada saat menahan pintu, Sang-hwa terlihat tergigit oleh zombie. Menyadari akan hal itu, Sang-hwa menyuruh Sok-woo untuk meninggalkannya. Sang-hwa berpesan pada Sok-woo untuk menjaga istrinya. Sesaat kemudian, pintu dijebol oleh zombie dan Sang-hwa telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Pintu yang dijaga Yeon-suk dan orang-orang berhasil diterobos oleh Yong-gu. Sok-woo dan yang lainnya pun selamat. Akan tetapi, nenek In-gil tidak mau diselamatkan. Dia ingin mengorbankan diri demi keselamatan yang lainnya. Dengan amarah yang meluap, Sok-woo memukuli Yeon-suk. Sok-woo menganggap Yeon-suk lah yang telah menghasut semua orang. Dengan segala rasa jengkel, Sok-woo dan yang lainnya terpaksa menuruti keinginan orang-orang tersebut untuk pindah ke ruang depan. Tak lama kemudian, petaka terjadi di gerbong 15, yang mana nenek Jong-gil merasa dendam terhadap orang-orang yang ada di gerbong tersebut. Mereka lah yang menyebabkan kakaknya In-gil tewas karena zombie. Nenek Jong-gil dengan sengaja membuka pintu yang dipenuhi zombie tersebut, dan zombie pun memangsa orang-orang di gerbong 15. Sok-woo berjanji kepada Su-an, ia akan mengantarkan Su-an ke ibunya, apapun yang terjadi. Akan tetapi, saat Sok-woo menghubungi mantan istrinya, handphone istrinya tidak aktif lagi. Kesedihan menyerang dirinya. Di saat dia dalam kesedihan, analis Kim menelponnya. Kim mengatakan, Busan masih bertahan. Lalu Kim melanjutkan pembicaraannya sambil menangis. Kim memberitahu ke Sek-woo bahwa wabah yang terjadi dikarenakan dari YT Biotech, sebuah proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan mereka. Mendengar penjelasan dari Kim, Sok-woo menjadi shock. Kereta KTX 101 telah masuk wilayah Busan. Sang masinis mencoba menghubungi pusat Busan, akan tetapi pusat kendali di Busan pun tak bisa dihubungi. Ini menandakan Busan pun telah lumpuh diserang wabah zombie. Dengan terpaksa, masinis menghentikan keretanya. Dia memberitahu pada para penumpang yang selamat, kereta tidak bisa lanjut berjalan dikarenakan ada hambatan di depannya. Untuk melanjutkan ke Busan, masinis harus menemukan sebuah kereta yang ada di jalur kiri, atau mereka harus menunggu tim penyelamat datang. Mereka pun turun dari kereta untuk membantu mencari kereta yang dapat mereka gunakan. Saat mereka sedang mencari, nampak sebuah kereta melaju dengan sangat cepat menuju ke arah mereka, dan kereta tersebut menabrak kereta yang ada di sekitar mereka. Sok-woo, Su-an, Sang-kyung, dan laki-laki tua yang setia mengikuti Sok-woo terjebak dalam reruntuhan kereta. Yong-guk dan Jin-hye berpikir teman-teman mereka telah mati tertimbun. Lalu mereka berdua melanjutkan pencarian kereta yang bisa mengantar mereka ke stasiun Busan. Terlihat Sok-woo berusaha mengeluarkan Su-an dan yang lainnya dari timbunan kereta. Akan tetapi, laki-laki tua ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dia tewas saat menahan para zombie yang ingin menyerang Su-an dan Song-kyung. Di tempat lain, Yeon-suk selamat dari zombie. Dia mengorbankan petugas kereta yang bersamanya. Kemudian Yeon-suk menuju tempat Jin-hye, dan hal yang sama dilakukan pada Jin-hye. Melihat Jin-hye terluka, Yong-guk memeluknya. Lalu mereka berdua mati dan menjadi zombie. Sang masinis yang telah menemukan kereta segera turun menolong Yeon-suk dari kejaran zombie. Lagi-lagi, Yeon-suk menjadikan sang masinis sebagai umpan ke zombie. Sang masinis tewas. Terlihat Sok-woo, Su-an bersama Sang-kyung dikejar ratusan zombie. Mereka berlari menuju kereta yang sedang berjalan. Su-an pun bisa menggapai kereta. Sun-kyung dan Sok-woo telah berada di atas kereta. Kelegaan di hati mereka pun tak berlangsung lama karena para zombie bisa menggapai kereta yang mereka naiki. Dengan sekuat tenaga, Sok-woo menendang tangan-tangan para zombie, dan pegangan para zombie berhasil lepas dari kereta mereka. Sesaat kemudian, Sok-woo dikejutkan oleh Yeon-suk. Ternyata yang ada di kendali kereta bukan masinis, tetapi Yeon-suk. Pertarungan pun tak terelakkan. Yeon-suk yang telah berubah menjadi zombie menyerang Sok-woo. Yeon-suk pun dapat dikalahkan, tetapi Yeon-suk meninggalkan gigitan pada tangan Sok-woo. Sok-woo menyadari akan hal ini. Dirinya akan segera berubah menjadi zombie. Dia mengajak Su-an, Sung-kyung menuju tempat masinis. Sok-woo mengajari mereka berdua cara memberhentikan kereta. Melihat ayahnya seperti itu,
So-an menangis sejadi-jadinya. Dia tak ingin ditinggalkan ayahnya. Shun-gyong dengan berat hati membiarkan So-woo berlalu dari mereka. Dia memeluk erat So-an dan So-woo pun meninggalkan mereka untuk selamanya. Singkat cerita, mereka telah sampai pada sebuah terowongan yang sedang diblokir. Lalu mereka turun dari kereta. Nampak beberapa anggota militer sedang menuju ke arah mereka. Dan mereka berdua selamat.